Nah, kami mohon kepada Bapak Anies, kalau nanti terpilih menjadi presiden, kami mohon harga-harga sembako itu bisa stabil sehingga kami sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa belanja dengan enak, ya, tanpa membebani suami yang begitu penghasilannya belum menetap sebagai kami seorang rakyat kecil. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dengan sangat harga sembako itu untuk distabilkan sehingga kami tidak susah untuk kehidupan kedepannya. Begitu yang saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pertama nepakaken asma kula Nurul Huda. Warga Desa Rejosari khususipun Sidomulyo Barat. Kalau hanya uang mungkin sehari 2 hari habis walaupun jutaan kan seperti itu. Yang utama harapan kami bisa merubah atau melaksanakan hukum yang tertulis. Karena untuk sekarang hukum yang tertulis, aturan yang tertulis itu seperti slogan, bukan aturan. Mohon maaf, ini saya sampaikan, saya melihat seperti itu. Saya atas nama Sutanto dari Dusun Gedowo, Kecamatan Bandungan, Kelurahan Rejosari. Ini saya terima kasih atas tim dari Pak Anies. Harapan saya, harapan masyarakat itu dari bagaimana bisa memikirkan masalah buruh. Satu, nasib buruh itu bagaimana? Tidak sembut. Hasil 70.000 itu kok untuk rumah tangga itu wah morat-marit kurang, Mas. Yang kedua, tani. Bagaimana tani itu bisa maju? Pupuk sudah mahal, antri bahkan dipersulit. Nah, itu permintaan dari masyarakat untuk majunya petani dan bagaimana nasib buruh itu yang sangat diharapkan dari masyarakat kecil seperti kita ini. Berarti pendapatan buruh satu hari hanya 70.000. Iya. Itu tidak cukup ya? Ya tidak, itu sudah mepet untuk keluargaan itu. Dan ini sudah berlangsung lama ya? Wah, itu baru-baru 70, malah dulunya tahun yang sudah itu malah hanya 50. Ngeri itu, ya toh. Berarti tidak sebanding dengan harga. Ya iya, bahkan sembako enggak sebanding dengan kebutuhan seperti beli gas sekarang sudah toh 20 di sini toh. Itu kan berarti kan belum sesuai dengan hasil buruh. Dan itu sangat diharapkan masyarakat kecil seperti saya dan masyarakat sekitar di daerah tempat-tempat kita masing-masing seperti itu. Nama saya Herianto, saya guru honorer di MI Gedowo sini, di kampung sini. Kebetulan saya itu seorang pendidik, yaitu untuk kesejahteraan para guru itu sangat minim sekali itu. Terutama saya mengajar di MI itu yang naungannya, itu naungan dari Depak, dari Kemenak, sehingga untuk yang Dignas itu kok kesejahteraannya sekarang sudah layak sekali, yaitu dikarenakan adanya program P3K. Sedangkan untuk yang dari Kemenak itu kok sampai saat ini kok belum ada itu program itu, sehingga untuk dari guru-guru dari Kemenak itu nggih nuwun sewu itu agak meri cara kasar ini Pak, meri dengan yang ada di Dignas. Yaitu unek-unek saya mewakili guru di Kecamatan Bandungan khususnya dan seluruh guru-guru di Indonesia. Saya mewakili dari dusun kami, yaitu Dusun Kajuran Desa Rejosari. Untuk itu saya mewakili dari warga tani saya, itu Dusun Kajuran, yaitu untuk gimana ya, kemakmuran khususnya petani dari Dusun Kajuran meliputi Desa Rejosari. Jadi gini, untuk pertanian pelaku penggarap tanah
dari lingkup kami itu untuk penggarap itu kesulitan untuk soal apa itu sarana prasarana, contoh yaitu untuk irigasi dan jalan usaha tani. Nah, untuk itu kami mohon jika nanti Bapak Anies jadi Presiden Indonesia agar memikirkan nasib petani khususnya di lingkungan Dusun Kajuran dan Desa Sesari. Untuk itu mohon dengan sangat dari tim pemenang Pak Anies, kami mohon sekali lagi untuk memikirkan nasib para petani di lingkup Dusun Kajuran, Sesari, Bandungan, Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Marwatus Farsum, alamat saya di Desa Keradenan, Kecamatan Jumbung, Kabupaten Magelang. Nah, bisa diceritakan Pak, daerah Bapak itu daerahnya seperti apa Pak? Ya, Lokasi dari sini berapa kilometer? ya, kalau di sini sekitar 17 sampai 20 km Dari Magelang ya Pak ya? dari Magelang. Ya, Jadi cukup jauh ya Pak ya? cukup jauh. Nah, Ya. lokasinya seperti apa Pak di sana? Lokasinya sekarang daerah apa? Penambangan itu. Kan jalannya rusak sekali. Karena truk-truk mengangkut material-material itu sangat parah. Betul, memang, betul. Jadi di sana itu terpencil ya Pak ya? Termasuk di daerah terpencil ya? Iya, kalau pencil ya tidak begitu terpencil lah, tapi memang daerahnya agak terbelakang gitu ya. Karena mata pencariannya kebanyakan dari penambang itu. Kebetulan untuk penambangan kan dikuasai oleh orang yang ada di Semarang, di Jakarta itu. Dan sana hanya tenaga saja. Jadi di Kebetulan. masyarakat di desa Bapak itu lebih banyak jadi buruh saja ya Pak Iya, ya? buruh saja. Bukan Ya, pemilik betul. usaha Bukan. Ya, buruh. Sekarang jalannya aja rusak parah. Untuk jalan mau ke kota itu sangat susah. Iya. Pada Nah, titik Bapak ini kan salah satu pendukungnya Pak Anies Baswedan. Iya, Nah, iya. kenapa nih Pak masyarakat di sana di desa yang cukup jauh dari kota bisa mendukung Mas Anies Baswedan ini gimana? Ya, kalau saya pribadi memang kebetulan ingin mengadakan perubahan daripada sekarang apa-apa mahal, pupuk mahal, sebagai petani tapi pupuk mahal, apalagi bensin tahu semua mahal. Ya kita ingin mengadakan perubahan yang lebih baik gitu aja untuk perubahan daripada sekarang. Ya harapannya Pak Anies jadi presiden, insya Allah semua akan lebih baik daripada sekarang. Nah, masyarakat di desa Bapak sendiri gimana Pak saat ini Pak? Ingin perubahan juga? Ya sekarang ya masih mungkin 30% lah baru yang ingin perubahan. Tapi karena yang jelas karena dapat BLT itu yang agak susah untuk merubah mereka, pemikiran mereka. Tapi insya Allah kita akan berusaha di samping orang-orang yang seperti itu, kita insya Allah kita berubah akan mencoba untuk mengajak mereka supaya nanti kita betul-betul menjadi bisa untuk melakukan perubahan akan yang lebih baik gitu nanti. Oke, baik. Ya, nama saya Warjito Suharso. Saya dari Semarang. Ya, saya pensiunan. Saya dulu pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Tengah. Saya pensiun tahun 2018 dengan 35 tahun masa kerja. Jadi saya sudah mengalami berapa kali itu? Ya 6 kali pergantian presiden berarti. Sejak dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang ini. Nah, sebagai warga Jawa Tengah Pak, apakah sudah mengenal sosok Pak Anies Baswedan? Alhamdulillah, saya sudah mengenal Pak Anies cukup lama, saya kira sejak beliau masih jadi rektor Paramagina, beliau sudah menunjukkan sosok yang ya intelektual yang cerdas, saya kira ya, dan juga pemikirannya saya kira cukup bagus. Ya, sebagai mantan birokrat dan juga masyarakat Jawa Tengah nih Pak, apa yang dirasakan sebagai warga Jawa Tengah Pak mungkin selama beberapa tahun ini Pak?
Ya, saya dulu sebagai bagian dari birokrasi, karena saya juga pegawai negeri, jelek-jelek saya juga mantan pejabat. Ya, jadi saya paham betul bagaimana dinamika pemerintahan ini berjalan. Orde Baru, saya melihat Orde Baru dulu, ya selama 32 tahun Pak Harto saya kira juga presiden yang luar biasa, membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Kekurangan akan selalu ada, saya kira. Tapi kalau kita lihat ya perjalanan dari Orde Baru sampai dengan sekarang ini, Orde Baru itu dulu bekerja dengan rencana. Gitu. Ya, kita mengenal dengan repelita. Tiap 5 tahun, step by step selalu dibuat rencana-rencana pembangunan. Arahnya jelas, targetnya jelas. Gitu. Sejak dengan presiden berikutnya begitu. Tapi sekarang yang terjadi ini kan, saya merasa pemerintah ini bekerja tanpa rencana. Ya, semua serba ide-ide spontan yang apa ya, dan kemudian akhirnya apa, akibatnya juga bisa kita rasakan bersama gitu. Bekerja tanpa rencana artinya apa, ya namanya tanpa rencana ya akhirnya banyak sekali hambatan yang terjadi gitu. Ya, sehingga pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu, karena tanpa didasari dengan data dan informasi. Berarti punya harapan ya Pak tentu ke depan nih Pak, siapa sosok pemimpin yang mampu membawa? Ya, saya kira Pak Anies sudah memperlihatkan beliau seorang akademisi. Akademisi itu sudah pasti cara berpikirnya berbeda dengan yang bukan akademisi. Di dalam perguruan tinggi setiap mahasiswa sejak semester awal itu saya kira di ilmu-ilmu sosial itu sudah diajari bagaimana konsep pembangunan nasional itu. Dan namanya pembangunan itu selalu dasarnya adalah analisis proses gitu. Semua didasari dengan proses, dengan rencana dari awal sampai dengan akhir itu selalu ada gitu. Sehingga dalam pelaksanaannya pun juga akhirnya juga menjadi bagus kan gitu. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses kan gitu. Ya, kalau rencananya bagus, rencananya benar dan baik, prosesnya benar dan baik, hasilnya juga akan baik kan gitu, no? Akan benar dan baik gitu. Tapi kalau rencananya kacau ya hasilnya pasti akan kacau, apalagi tanpa rencana gitu. Idiomnya jadinya kan kayak orang Jawa bilang buhungku piye carane, kata orang Sunda kumahangke wae lah, itu kan kacau kalau pekerjaan kamu udah seperti itu. Nah, menilai 3 sosok yang selama ini beredar di publik sebagai calon presiden Pak, siapa yang terbaik menurut Bapak? Ya saya kira dari 3 yang ada sekarang ini, kalau saya sih tetap Pak Anies lah gitu. Pak Anies sebagai sosok akademisi, intelektual, beliau selalu memaparkan ide-ide dan gagasannya itu dengan bagus gitu. Semua berdasarkan konsep yang jelas gitu. Jadi semua dihitung, ada parameternya sejak dari perencanaan, proses sampai hasil gitu. Dengan demikian kan artinya bahwa semua pekerjaan itu bisa diukur gitu. Diukur baik dari waktu, dari biaya, dari impact, ya, efektif atau tidak, semua bisa diukur. Kalau tanpa perencanaan bagaimana kita bisa mengukur?